Kita harus jujur akui bahwa regulasi kita kan masih banyak yang menghambat. Yang ketiga memang pembantu-pembantu Bapak ini juga harus yang betul-betul punya kemampuan kemampuan eksekusi untuk melahirkan konglomerat itu. Kira-kira begitu. Nah ini kan harus gabungan. Dan yang keempat memang harus melepaskan kepentingan pribadi dan kelompoknya. Harus mengedepankan kepentingan nasional. Tatkala seseorang mau buat suatu kebijakan tetapi terbayang-bayang dengan kepentingan pribadi dan kelompoknya, maka yakinlah bahwa kepentingan lebih besar akan terabaikan. Musuh dalam negeri yang membuat Indonesia digugat WTO. Kalau saudara-saudara punya peraturan menteri keuangan, keluarkan untuk menangani negara, tanggung jawab kita kepada 267 juta rakyat kita. Saya lihat masih banyak kita ini yang seperti biasa-biasa saja. Saya jengkelnya di situ. Kenapa nggak punya perasaan? Mengingat konflik Indonesia dan Uni Eropa yang berkelanjutan dan tidak temukan titik temu entah permasalahan apa yang menjadi Uni Eropa gugat Indonesia. Tak mungkin ada api jika tidak ada bara, tentunya pasti ada pengkhianat dalam RI. Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut Uni Eropa sebagai penjajah baru di era modern. Julukan ia berikan terkait langkah Uni Eropa menggugat kebijakan larangan ekspor biji nikel yang diterapkan pemerintahan Presiden Jokowi ke World Trade Organization. Bahlil mengatakan larangan ekspor tersebut merupakan hak Indonesia. Nikel merupakan kekayaan alam Indonesia dan karena itu RI punya hak untuk memanfaatkannya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyatnya. Bahlil mengatakan keputusan pemerintah melarang ekspor biji nikel itu terbukti ampuh memberikan nilai tambah bagi perekonomian dalam negeri. Terbukti pada 2017 sebelum larangan ekspor produk besi dan baja Indonesia hanya US 3,3 miliar, lalu setelah dilarang ekspornya naik menjadi US 27,8 miliar di 2022. Ini kok masih ada negara seperti ini? Di dunia yang sudah merdeka, seperti penjajah baru, ini nggak benar dengan alasan ini terjadi monopoli pasar, padahal kan kita lakukan hilirisasi untuk mewujudkan SDGs. Ujarnya dalam webinar Indef Rabu 8 Februari. Bahlil pun mengaku tak takut dengan gugatan tersebut, sebab jika ekspor biji nikel tidak dilarang pada 2020 lalu, maka nilai tambah ke perekonomian Indonesia juga tak terjadi. Sekalipun dibawa ke WTO nggak masalah, itu hak mereka. Tapi kami nggak akan pernah gentar untuk melawan itu, jelasnya. Lebih jauh Bahlil menilai harusnya Uni Eropa bisa menghargai keputusan yang diambil oleh Indonesia atau negara manapun. Pasalnya semua negara memiliki strategi masing-masing untuk meningkatkan perekonomiannya. Gak boleh negara A intervensi negara B. Negara ini semua di dunia ini sudah pada merdeka. Kita hargai pungkasnya. Beberapa tahun terakhir, pemerintah memang fokus menggenjot program hilirisasi untuk melaksanakan program tersebut. Mereka melarang ekspor sejumlah komoditas mentah, salah satunya nikel, tembaga, timah. Kebijakan larangan ekspor tersebut, kata Bahlil, akan diperluas ke 21 komoditas lainnya. Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut Uni Eropa sebagai penjajah baru era modern karena seenaknya mempermasalahkan kebijakan negara orang. Menteri Investasi dan Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menyebut Uni Eropa sebagai penjajah baru di era modern. Julukan ia berikan terkait langkah Uni Eropa menggugat kebijakan larangan ekspor biji nikel yang diterapkan pemerintahan Presiden Jokowi ke World Trade Organization. Bahlil mengatakan larangan ekspor tersebut merupakan hak Indonesia. Nikel merupakan kekayaan alam Indonesia dan karena itu RI punya hak untuk memanfaatkannya untuk kepentingan dan kemakmuran rakyatnya. Bahlil mengatakan keputusan pemerintah melarang ekspor biji nikel itu terbukti ampuh memberikan nilai tambah bagi perekonomian dalam negeri. Bahlil sebut Uni Eropa sebagai penjajah baru terbukti pada 2017. Sebelum larangan ekspor produk besi dan baja Indonesia hanya US 3,3 miliar, lalu setelah dilarang ekspornya naik menjadi US 27,8 miliar dolar. Ini kok masih ada negara seperti ini di dunia yang sudah merdeka. Seperti penjajah baru, ini nggak benar dengan alasan ini terjadi monopoli pasar. Padahal kan kita lakukan hilirisasi untuk mewujudkan SDGs, ujarnya dalam webinar Indef Rabu 8 Februari. Bahlil pun mengaku tak takut dengan gugatan tersebut sebab jika ekspor biji nikel tidak dilarang pada 2020 lalu, maka nilai tambah ke perekonomian Indonesia juga tak terjadi. Lebih jauh Bahlil menilai harusnya Uni Eropa bisa menghargai keputusan yang diambil oleh Indonesia atau negara manapun. Pasalnya semua negara memiliki strategi masing-masing untuk meningkatkan perekonomiannya. Beberapa tahun terakhir, pemerintah memang fokus menggenjot program hilirisasi. Untuk melaksanakan program tersebut, mereka melarang ekspor sejumlah komoditas mentah. Mengenal minyak kita, migor murah yang kini langka dan mahal di pasar salah satunya nikel, tembaga, timah. Kebijakan larangan ekspor tersebut, kata Bahlil, akan diperluas ke 21 komoditas lainnya.
Mengenal minyak kita, Migor murah yang kini langka dan mahal di pasar berikut daftar 21 komoditas yang bakal dilarang ekspornya.